Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Kurniawati, mahasiswa program studi pengembangan masyarakat Islam Fakultas Dakwah IAIN Salatiga semester 3 dengan NIM 43030200055. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah tema tentang hakikat masyarakat desa dari mata kuliah Sosioantropologi kelas 3B. Yang pertama yang perlu kita ketahui tentang hakikat masyarakat pedesaan yaitu tentang pengertiannya. Pengertian masyarakat diartikan bermacam-macam. Nah, menurut tokoh Sela Sumarjan, masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan. Hal ini berbeda dengan pendapat Karl Marx yang mendefinisikan masyarakat sebagai suatu struktur yang mengalami penderitaan dari sebuah ketegangan organisasi dan dari adanya pertentangan antara beberapa kelompok yang menjadi terpecah-pecah secara ekonomis. Jadi bisa disimpulkan bahwa masyarakat bisa diartikan sebagai kelompok individu yang menempati suatu wilayah dan memiliki kebudayaan serta ikatan di antara satu dengan yang lainnya dan memiliki sifat kontinu. Sedangkan desa menurut Sutarjo Kartodikusuma merupakan satu kesatuan hukum di mana mereka bertempat tinggal serta memiliki pemerintahan sendiri. Dan menurut Paul Halendis menyatakan bahwa desa itu merupakan wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa. Kesimpulannya, masyarakat desa adalah masyarakat atau penduduk yang tinggal di suatu wilayah yang memiliki suatu tatanan atau aturan sendiri dalam pemerintahannya. Setelah kita mengetahui pengertian dari masyarakat desa, kita berlanjut ke topik berikutnya tentang karakteristik masyarakat desa. Nah, ini disampaikan oleh Rocek dan Warren dalam Jefta tahun 1955. Yang pertama, masyarakat desa bersifat homogeni dalam hampir setiap lini kehidupannya, seperti dalam mata pencaharian, nilai-nilai kebudayaan, serta tingkah laku dalam keseharian. Yang kedua, faktor geografis. Faktor ini mempengaruhi pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Misalnya, terdapat keterikatan antara anggota masyarakat dengan kepemilikan tanah atau desa kelahiran orang terkait. Yang ketiga, jumlah anak keluarga inti lebih banyak dibandingkan masyarakat kota, serta hubungan antar sesama anggota masyarakat di desa itu lebih dekat. Yang keempat, sistem kehidupan di desa menekankan adanya keterlibatan antara anggota keluarga dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, seperti misalnya dalam pertanian, untuk ekonomi dan pangan, berperan mengambil keputusan final dalam setiap pengambilan keputusan yang perlu dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan. Membahas pengertian dan karakteristik masyarakat desa, kita akan membahas tentang tipologi masyarakat desa, yaitu ditinjau dari beberapa segi. Segi yang pertama, segi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, desa nelayan. Nah, desa ini memiliki pusat kegiatan dari hampir seluruh anggota masyarakatnya bergerak pada bidang perikanan yang ada di pantai, laut, dan darat, seperti dalam kolam buatan. Mulai dari penangkapannya, budidaya, perdagangan, pelelangan hasil, hingga mengolahnya di restoran atau warung makan. Nah, yang kedua itu ada desa industri. Desa industri menjalankan roda ekonominya menggunakan industri kecil, menengah, atau bisa juga dengan kerajinan yang dapat dilakukan dalam desa tersebut sesuai dengan sumber daya alamnya. Yang ketiga adalah desa pertanian. Desa pertanian ini mengandalkan dengan sistem bercocok tanam berbagai macam tanaman. Nah, lahan yang mereka garap itu bukan hanya untuk diri mereka sendiri dan milik mereka sendiri, tapi juga menggunakan lahan orang lain dan juga menyewanya. Jenis tanaman yang dijadikan sebagai objek mulai dari tanaman pokok yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari diri sendiri sampai dengan untuk pemenuhan pasar sesuai dengan permintaan karena lokasinya cocok untuk ditanami sesuai permintaan pasar tersebut, seperti contohnya dalam pegunungan. Tipologi yang kedua yaitu tentang dari segi pola pemukiman. Nah, ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pure isolate farm village type, yaitu penduduknya di sini menempati tipe terpisah, tersebar dan berdasarkan dari hasil pertanian yang mereka miliki. Mereka ini berkumpul dalam kegiatan perdagangan saja, dan dalam hal ini mereka lebih produktif menghasilkan dari lahan garapan mereka sendiri. Namun, masyarakat tipe ini memiliki sifat dan tradisi yang kurang kuat serta individualismenya masih tinggi. Biasanya masyarakat tipe ini ditemui di Amerika dan juga negara di Eropa.
Yang kedua yaitu Arrange Isolate Farm Type, yaitu hampir sama dengan tipe sebelumnya, namun yang membedakan adalah posisi tempat tinggal mereka yang terdapat pada jalan-jalan menuju dan mengarah pusat perdagangan atau trade center. Nah, yang ketiga yaitu Nebulous Farm Village Type, yang memiliki tipe penduduk dengan ciri tempat tinggal mereka dan berkumpul dan sebagiannya menyebar dari luar tempat tinggalnya, bisa di sawah atau di ladang. Penduduk di sini memiliki sifat dan tradisi kuat serta kolektivitas yang tinggi. Masyarakat tipe ini kita bisa menemuinya di kawasan Asia Tenggara, Jawa, Maluku, Irian, dan Sulawesi. Tipe yang keempat yaitu Farm Village Type, yaitu tipe penduduk wilayah ini tinggalnya berada di suatu lahan pertanian di sekitarnya dan mereka hidup bersama. Mereka memiliki tradisi yang kuat dan proses produksi yang dimiliki sifatnya komersial. Nah, tipe penduduk ini kita bisa menjumpainya di Asia Tenggara dan khususnya di Jawa. Masuk ke tipologi yang ketiga yaitu tentang perkembangan masyarakatnya. Hal ini disampaikan oleh Bahren di bukunya tentang sosiologi pedesaan. Nah, dia membagi yang pertama desa tradisional. Kehidupan desa tradisional di sini masih begitu sederhana. Kenapa? Karena mereka masih terasing dari kenyamanan dan kemudahan akses. Dan sistem kehidupan desanya tuh masih sederhana sekali, dilakukan dengan manual. Seperti dalam pengobatan, masak, bercocok tanam, bahkan untuk menuju suatu tempat mereka masih menggunakan jalan kaki untuk ke sana. Dan karena infrastrukturnya belum terbangun juga. Kemudian untuk sistem pembagian kerjanya itu dibagi berdasarkan gender. Jadi yang dilakukan laki-laki wajib dilakukan laki-laki dan tidak boleh dicampur oleh perempuan. Begitupun sebaliknya. Yang kedua yaitu tentang desa swadaya. Desa swadaya ini memiliki kehidupan yang relatif statis tradisional, di mana masyarakatnya masih bergantung sekali dengan pemimpin. Dan pemimpin ini memiliki pengaruh kuat terhadap sistem kehidupan di desa swadaya. Masyarakat di desa ini masih bergantung pada alam yang belum diolah dan dimanfaatkan secara efisien serta maksimal. Nah, pemimpin di sini diambil kedudukannya bergantung dengan keturunan dan luas tanah yang mereka miliki, sehingga mereka memiliki pembagian kelas berdasarkan vertikal dan statis dan sulit cenderung untuk dirubah karena pemikiran masyarakat masih bergantung pada pemimpinnya. Lanjut desa selanjutnya yaitu desa swakarya atau peralihan. Desa ini lebih maju dibandingkan dua tipe lain karena di desa ini mulai tersentuh adanya teknologi dan kemudahan akses dan tidak terlalu bergantung terhadap pemimpin karena mereka mengandalkan kemampuan mereka, jasa dan kekayaan juga. Nah, untuk itu mereka memiliki hubungan dan mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat secara vertikal dan horizontal. Yang terakhir yaitu desa swasembada, di mana sistem desa swasembada ini lebih mutakhir dibandingkan masyarakat desa sebelumnya, di mana mereka mengenal mekanisasi pertanian dan perkembangan teknologi ilmiah. Dari unsur partisipasi masyarakat juga mulai terlihat efektif dan secara norma sosial sistemnya masih dihubungkan berdasarkan dengan kemampuan dan keterampilan masing-masing orang. Selanjutnya juga sudah ada pengusaha yang berani mengambil risiko dalam penanaman modal. Jadi di antara desa yang tadi, desa swasembada adalah desa yang paling maju. Demikian presentasi dari saya, banyak kurang dan salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.